Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tazkira Asya Wahda, NIM 2008-2014-039, kelas A1 Prodi PGSD. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang motivasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya saya akan membaca tujuannya. Tujuan dari pandemi COVID tersebut. Yang pertama, peserta didik mengetahui penyebab rasa malas saat belajar di rumah. Kedua, peserta didik mampu menerapkan tips belajar sehat selama belajar dari rumah. Selanjutnya, pembelajaran di masa pandemi. Pembelajaran adalah proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Yang pertama, pembelajaran daring. Pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran luring. Pembelajaran luring yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung, jaringan internet maupun intranet. Keduanya sama-sama tidak bertatap muka. Selanjutnya, tidak bertatap muka langsung dengan guru mengakibatkan mahasiswa atau mahasiswi bertanya kepada guru atau dosennya tentang, "Bu, saya kesulitan mengikuti pembelajaran daring. Bu, kapan bisa sekolah? Saya bosan di rumah. Bu, paketan saya habis, mau ikut luring saja." Selanjutnya, apa yang menyebabkan siswa merasa malas belajar dari rumah? Pertama, aktivitas yang menonton. Menjalankan aktivitas yang sama setiap harinya sehingga merasa jenuh. Kedua, kesepian. Belajar sendiri tidak bersama dengan teman di kelas. Ada perasaan tidak memiliki teman belajar, sehingga lama-kelamaan akan muncul rasa malas untuk belajar kembali. Ketiga, minimnya fasilitas belajar di rumah. Signal yang tidak bagus, kuota paket data yang tidak mencakupi, dan fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pembelajaran tidak dapat dipenuhi dari rumah. Selanjutnya, apa yang terjadi jika dibiarkan? Yang pertama, semangat belajar menurun. Kedua, semakin jenuh. Ketiga, stres mengikuti pembelajaran, tugas tidak terselesaikan. Tips belajar sehat selama belajar dari rumah ada dua. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Agar semangat belajar tetap terus ada, maka setiap anak harus memiliki motivasi yang kuat, tidak menjadikan aktivitas yang tersebut menjadi beban. Tanamkan pikiran positif jika ingin kembali belajar di sekolah, maka saat ini harus bersabar untuk belajar di rumah. Tetap semangat agar rantai penyebaran virus corona dapat terputus dan wabah corona segera hilang. Kedua, kondisi tempat belajar yang nyaman. Suasana yang nyaman dalam belajar setiap anak bisa saja berbeda. Ada yang dapat belajar harus di tempat yang sunyi dan sepi. Namun tak sedikit pula beberapa siswa yang suka belajar dengan adanya iringan musik yang lembut. Suasana yang nyaman juga mencakup tentang kerapihan dan kebersihan tempat belajar. Usahakan meja belajar dan lingkungan sekitar selalu bersih. Buku-buku dan alat tulis tertata rapi, karena itu akan sangat menambah semangat belajar dan menjaga kestabilan mood belajar.